Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, apakah masih ada teman-teman semuanya yang di luar? Ya, Pak. Tidak ada ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan anak-anak semuanya dirapikan terlebih dahulu meja dan kursinya. Dan jika ada sampah, tolong pilih dahulu sampahnya. Ya Pak. Sudah ya? Oke, sudah bisa kita mulai? Ya Pak. Oke, silahkan ketua kelas pimpin doa teman-temannya. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan ambil absen anak-anak semuanya ya. Miftahul Fikri, Ya Pak. Ihsan, Ya Pak. Albi. Ya Pak. Oke, berarti hadir kita semuanya hari ini ya. Ya Pak. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukur kita ucapkan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Sebelum Bapak masuk kepada materi, apakah Anda semuanya sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap Pak. Oke, jika sudah siap, silakan Anda semuanya keluarkan catatan dan modul Anda semuanya. Oke, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, karena Anda semuanya sudah masuk kepada kelas 12 dan juga sudah hampir tamat ya. Oke, Bapak berikan sedikit motivasi kepada Anda semuanya. Pada usia Anda pada saat sekarang ini adalah masa-masa di mana Anda semuanya bisa meraih semua prestasi dan juga semua nilai akademik yang Anda inginkan. Jadi manfaatkanlah semua waktu yang Anda punya dan semua kesempatan yang Anda bisa capai, karena masa-masa muda ini adalah masa-masa di mana Anda semuanya bisa untuk meraih prestasi. Oke ya, tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk membanggakan kedua orang tua Anda semuanya. Oke, sudah bisa kita masuk pada pembelajaran. Oke. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang karakteristik sistem memori. Oke, sebelum kita masuk kepada karakteristik sistem memori, tujuan kita untuk mempelajari karakteristik sistem memori ini adalah nanti Anda semuanya akan paham apa itu sistem memori, pengertian sistem memori, bagaimana apa-apa saja bentuk karakteristik sistem memori ini, dan juga Anda semuanya nanti akan belajar tentang bagaimana mengkonversikan nilai bit ke byte atau sebaliknya. Jadi dengan mempelajari karakteristik sistem memori ini, Anda nanti bisa paham apa-apa saja karakteristiknya, bentuk dari sistem memori ini, dan juga bagaimana mengkonversikan bilangan bit ke byte. Oke, ini paham ya? Paham Pak. Oke, sebelum kita masuk kepada karakteristik sistem memori, apakah Anda semuanya masih ingat kemarin kita sudah membahas tentang komponen-komponen komputer itu apa saja? Terbagi dua ya, ada hardware dan software. Masih ingat? Ya Pak. Ya, apa saja contohnya yang hardware kemarin? Hardware, mouse, Ya. keyboard, monitor. Oke, yang software, apakah ada yang masih ingat? Software itu aplikasi Pak. Oke, aplikasi ya. Oke, jadi salah satu contoh dari komponen sistem komputer itu ada memori di sana ya. Ya Pak. Oke, dan pada materi kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa-apa saja bentuk karakteristik sistem memori.
Oke, sebelum masuk ke karakteristik sistem memori, apakah sebelumnya Anda sudah tahu apa itu memori? Memori. Ya, apakah sudah tahu apa pengertian dari memori? Memori untuk penyimpanan, Pak. Ya. Kalau pada manusia, apa contoh memorinya? Otak. Otak ya, jadi apa fungsi otak pada manusia? Untuk merekam. Oke, merekam ya, mengingat dan juga untuk berpikir. Iya, Pak. Oke, sama dengan pada sebuah komputer, fungsi memori pada sebuah komputer yaitu untuk sebuah komponen yang bisa menyimpan, memproses dan juga mengolah sebuah data. Oke ya, silakan dicatat. Jadi memori itu adalah sebuah komponen atau alat elektronik yang digunakan untuk menyimpan, memproses dan juga mengolah data. Oke, sampai di sini apakah Anda semuanya paham pengertian tentang memori? Paham, Pak. Oke, selanjutnya kita masuk kepada karakteristik sistem memori. Jadi memori tersebut mempunyai beberapa karakteristik. Oke, untuk menjelaskannya lebih lanjut, Bapak sudah menyediakan medianya agar Anda semuanya mudah untuk memahami materi kita pada pagi hari ini. Oke, silakan Anda bantu Bapak untuk memasangnya. Gini, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke, sudah ya, terima kasih ya. Oke, apakah Anda semuanya bisa melihat medianya? Bisa, Pak. Oke, dari media tersebut kita bisa lihat bahwasannya karakteristik sistem memori itu ada 7 ya. Seperti juga yang dari modul, itu ada lokasi, kapasitas, satuan transfer, metode akses, kinerja, tipe fisik, dan karakter fisik. Oke, yang pertama kita masuk kepada lokasi. Oke, jadi karakteristik sistem memori yang pertama itu adalah lokasi. Jadi lokasi dari memori itu ada 2 ya, ada eksternal dan juga internal. Nah, Apa yang dimaksud dengan lokasi memori yang berada di eksternal? Itu adalah memori yang berada di luar dari CPU. Contohnya apa? Apakah Anda tahu apa memori yang ada di luar CPU? hard disk, Pak. Hard disk ya, seperti hard disk, flash disk atau pita magnetik. Itu merupakan memori yang berada di luar CPU. Kalau yang internal yang berada di dalam CPU, apa contohnya? RAM. RAM ya. Oke. Jadi karakteristik memori yang lokasinya itu ada di eksternal, contohnya itu adalah hard disk ya, penyimpanan yang berada di luar CPU. Sedangkan lokasi memori yang berada di dalam CPU atau internal itu berupa RAM atau prosesor. Iya, Pak. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, karakteristik sistem memori yang kedua itu ada satuan transfer. Transfer. Oke, satuan transfer dari memori itu ada 2 ya, ada bit dan ada byte. Baik. Ya, seperti yang Anda bisa lihat di depan ini, satuan memori itu ada 2, ada bit dan juga ada byte. Biasanya pada memori internal satuannya itu adalah bit, sedangkan untuk memori eksternal satuannya adalah byte. Untuk membedakan bit dan byte, bit itu dilambangkan dengan B kecil, sedangkan byte itu dilambangkan dengan B besar. Nanti kita juga akan mempelajari bagaimana mengkonversikan bilangan byte atau bit. Oke. Sampai di sini apakah paham Anda semuanya? Paham, Pak. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk kepada metode akses dari sistem memori. Oke, apa saja metode akses dari sistem memori? Oke, metode akses dari sistem memori itu juga ada 2 ya, yaitu sequential access dan juga ada random access. Oke, apa
perbedaan sequential access dan juga random access? Pada sequential access itu memori itu mengakses sebuah data dengan cara berurutan. Contohnya itu pada pita magnetik. Oke, pada pita magnetik maka memori tersebut akan membaca jika membaca sebuah data dia akan membaca secara berurutan dari awal sampai yang akhir. Berbeda dengan random access, dia akan membaca sebuah data itu dengan cara acak. Misalkan Anda semuanya membuka file atau sebuah media yang diedit tahun lalu misalnya, maka si random access akan secara cepat untuk mengakses memori tersebut. Berbeda dengan sequential access, dia akan mengurutkan data dari awal sehingga proses dalam membuka file tersebut memakan waktu yang lama. Oke, sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Bisa kita lanjutkan? Siapa? Oke. Selanjutnya yaitu kinerja dari sebuah memori. Oke. Karakteristik sistem memori yang selanjutnya itu kinerja. Bagaimana sebuah kinerja dari sebuah sistem memori? Oke, kinerja dalam sebuah sistem memori itu terbagi 3 ya. Itu adalah waktu untuk mengakses, laju transfer, dan juga waktu untuk mentransfer. Oke, jadi sebuah memori itu memiliki perbedaan waktu, laju, dan juga waktu untuk transfer. Yang pertama itu waktu akses. Oke, semakin besar sebuah memori, maka semakin cepat si memori tersebut untuk mengakses sebuah data. Misalkan Anda semuanya membuka sebuah aplikasi, jika memori yang digunakan itu kapasitasnya besar, maka memori tersebut akan memiliki kecepatan untuk mengakses sebuah data tersebut. Sedangkan jika Anda semuanya memiliki memori yang kecil, maka waktu si memori untuk mengakses juga akan lebih lama. Selanjutnya yaitu laju transfer. Semakin besar sebuah memori, maka akan semakin cepat pula perpindahan sebuah data atau laju transfer sebuah data yang Anda lakukan. Dan yang ketiga yaitu waktu transfer. Semakin besar sebuah memori, maka semakin cepat waktu transfer yang dipergunakan oleh sebuah memori. Oke, sampai di sini paham ya bagaimana kinerja dari sebuah memori? Paham, Pak. Oke, paham. Selanjutnya itu tipe fisik. Bagaimana karakteristik sebuah memori yang berupa tipe fisik? Yaitu ada 2 ya. Tipe fisik dari sebuah memori itu ada 2, yaitu semikonduktor dan juga magnetik. Oke, tipe fisik dari sebuah sistem memori itu adalah yang pertama semikonduktor dan yang kedua magnetik. Apa yang disebut dengan semikonduktor? Yaitu sebuah memori yang jika diproses dia memerlukan sebuah arus listrik. Contohnya itu ada pada RAM. Ya, sebuah RAM tidak akan bisa diproses atau menjalankan sebuah transfer data jika tidak dialiri oleh arus listrik. Sedangkan tipe fisik yang kedua itu berupa magnetik. Contohnya itu ada pita magnet dan juga pada hard disk. Dia tidak memerlukan arus listrik untuk menyimpan sebuah data pada memori magnetik ini. Oke, sudah bisa membedakannya ya. Siapa? Oke. Yang terakhir karakteristik sistem memori itu yaitu karakter fisik. Oke, apa saja bentuk karakter fisik dari sebuah memori? Karakter fisik dari sebuah sistem memori itu ada terbagi 2 juga ya, yaitu non-volatile dan juga volatile. Oke, apa yang dimaksud dengan volatile? Itu adalah sebuah memori sama seperti tipe fisik tadi ya, yang bisa menyimpan data hanya dengan menggunakan arus listrik. Contohnya sebuah RAM tadi ya. Misalkan Anda semuanya membuka sebuah aplikasi Photoshop misalkan, maka jika laptop atau komputer Anda semuanya dimatikan, maka otomatis Photoshop tersebut tidak akan tersimpan di memori RAM.
Kenapa? Karena RAM tersebut sudah tidak dialiri oleh arus listrik atau mati. Sedangkan berbeda dengan non volatile. Contohnya itu tadi hard disk ya. Ya. Misalkan Anda semuanya menyimpan sebuah video di dalam sebuah hard disk, walaupun Anda semuanya mematikan komputer atau laptop, apakah video di dalam hard disk tersebut akan hilang? Tidak lah. Tidak ya. Kenapa? Karena sifat dari non volatile tersebut bisa menyimpan data walaupun tidak dialiri oleh arus listrik. Ya. Oke, jadi tahu perbedaannya ya. Yang satu bisa menyimpan data, tidak bisa menyimpan data karena harus dialiri oleh arus listrik, sedangkan yang non volatile itu tidak perlu dialiri oleh arus listrik. Oke, sampai di sini apakah Anda semuanya paham dengan karakteristik sistem memori? Paham ya? Paham, Pak. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan atau ragu? Silakan. Ya, izin, Pak. Oke, silakan Pak Di Fikri. satuan transfer itu kan ada bit sama byte, Pak. Ya, ya. Jadi cara membedakan byte dan bit itu gimana, Pak? Oke, baik. Pertanyaan dari Mr. Fikri itu sangat bagus ya. Tadi dari karakteristik sistem memori itu ada salah satunya itu ada satuan transfer, dan satuan transfernya itu ada berupa bit dan byte. Oke, dan bagaimana cara membedakan bit dan byte? Oke, untuk itu kita akan langsung masuk saja kepada materi kita yang selanjutnya, yaitu bit dan byte. Untuk menjawab pertanyaan dari Mr. Fikri. Oke, sebelumnya apakah Anda semuanya sudah pernah mendengar kata bit dan byte? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Jadi bit dan byte ini merupakan sebuah satuan data yang digunakan oleh sebuah memori. Oke, jadi bagaimana cara menghitung sebuah bit dan byte? Di sini kita akan pinjam tangga matematika ya. Dan Anda semuanya bisa lihat di depan ya. Sabar. Oke, ada tangganya seperti bit, kilobit, megabit sampai dengan pentabit. Pentabit. Oke. Pentabit. Jadi nilai bit dan byte tersebut jika semakin ke bawah maka kita bagi dengan 1024. Contohnya bit ke kilobit maka kita bagi 1024. Begitu seterusnya sampai ke bawah, kilobit ke megabit kita bagi 1024. Ya, Pak. Oke. Sebaliknya jika kita lihat tangganya naik ke atas, contohnya dari pentabit ke terabit, maka kita akan kalikan 1024. Oke, jadi berapa perbedaan byte dan bit? Di sini juga sudah Bapak jelaskan. 1 byte itu sama dengan berapa? 8 bit. 8 bit ya. Oke, jadi nilai dari 1 byte itu sama dengan 8 bit. Di sini ada contoh soal sudah Bapak berikan. 10 byte sama dengan titik-titik bit. Oke, berarti kita sudah tahu tadi 1 byte itu sama dengan 8 bit. Berarti kalau 1 byte kita kalikan dengan 8 bit. Berarti hasilnya sama dengan 80 bit. Iya, Pak. Oke, berarti 10 byte sama dengan 80 bit. Oke, di sini sampai di sini apakah Anda paham bagaimana mencari perbedaan byte dan bit? Paham ya? Oke. Jika sudah paham, Bapak akan berikan contoh soal. Oke, Bapak sudah memberikan 2 contoh soal. Siapa yang bisa mengerjakan ke depan akan Bapak beri nilai tambahan. Oke, untuk soal yang pertama, siapa yang bisa? Silahkan maju ke depan. Ya, Pak. Oke, silahkan Mr. Fikri. Langsung isinya, Pak. Oke, jalannya juga ya. 20 dikali 8 dengan 20. Coba. Oke. Oke, kita beri hapus dulu ya untuk Mr. Fikri ya. Oke. Jadi nilai dari 20 byte itu berapa bit?
160. bit ya. Oke, kenapa? Karena seperti ketentuannya itu 1 byte sama dengan 8 bit. Oke, jadi jika 20 byte tinggal kita kalikan 20 dikali 8, hasilnya itu 160 bit. Oke, sampai di sini apakah Anda semuanya paham? Paham Pak? Oke, selanjutnya soal yang nomor 2. Oke, siapa yang bisa? Oke, Isan, kenapa main handphone Isan? Ada bisa mencatat? Apa? Ada Isan mencatat? Coba Bapak lihat catatan Isan. Oke, Isan tidak ada mencatat ya. Oke, nanti Bapak suruh ke depan, Isan tidak mengerti ya. Oke, coba Isan kerjakan soal yang nomor 2 ke depan. Oke, coba. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Kok nggak tahu? Nggak memperhatikan. Oke, nanti kalau seandainya Bapak menyerangkan di depan, tolong Isan perhatikan Bapak di depannya. Ya, soalnya ini juga akan masuk kepada ujian akhir nantinya, bagaimana cara mengkonversikan bilangan byte ke bit ini ya. Oke, silakan perhatikan ke depan. Bagaimana untuk mencari nilai bit ke byte tadi, yaitu sesuai dengan rumus yang ada di depan ini ya, bahwasannya 1 byte sama dengan 8 bit. Oke, di sini ada nilainya 160 bit ke byte. Bagaimana cara mencarinya? Itu kita tinggal membagikan 160, kita bagi 8. Ya Pak. Berapa hasilnya Isan? 160 dibagi 8? 20 Pak. 20 ya. Oke, kenapa kita bagikan? Soal nomor 1 tadi kita kali. Kenapa sekarang kita bagi? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Oke, karena kita mencari nilai byte, sedangkan tadi kita mencari nilai bit ya. Oke, untuk mencari nilai bit maka kita akan kali dengan 8. Sedangkan sebaliknya jika kita ingin mencarikan nilai byte, maka kita membaginya dengan 8 ya. Oke, maka hasilnya 20 byte. 20 byte. Oke, sampai di sini apakah Anda sudah paham dengan yang Bapak jelaskan? Oke, berarti Anda semuanya sudah bisa mengkonversikan bilangan bit ke byte ya. Ya Pak. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, sudah paham ya? Oke, silahkan dicatat terlebih dahulu yang di depan. Pak. Oke, sudah selesai dicatat yang di depan? Sudah Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Oke. Silakan lihat modulnya halaman 20. Di situ ada latihan juga ya tentang karakteristik sistem memori ini dan juga bagaimana mengkonversikan bilangan bit ke byte. Oke, silakan Anda kerjakan latihan tersebut, nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran ya. Jadi, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah Pak. Oke, nanti kita kumpulkan ya. Oke. Jadi apakah Anda semuanya sudah paham dengan materi kita pada pagi hari ini? Semua paham Pak. Oke, sudah ya. Oke, jadi pada hari ini kita sudah mempelajari bagaimana bentuk karakteristik dari sistem memori. Tadi ada 7 karakteristik sistem memori. Ada apa saja? Ada lokasi, kapasitas, satuan transfer, metode akses, kinerja, tipe fisik, dan karakter fisik ya. Oke, jadi dengan mengetahui bagaimana bentuk karakteristik sistem memori tersebut, Anda semuanya diusahakan dapat memahami apa-apa saja bentuk karakteristik sistem memori tersebut. Kenapa? Karena di setiap komponen itu mempunyai karakteristik masing-masing ya. Jadi karakteristik sistem memori ini seperti yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini ada 7 tadi ya. Oke. Dan juga kita sudah bisa mengkonversikan bilangan bit ke byte. Dan sebaliknya mengkonversikan bilangan byte ke bit. Tadi sudah kita kuatkan juga dengan contoh-contoh soal dan juga latihan yang sudah Anda kerjakan tadi ya. Oke, sampai di sini apakah Anda semuanya sudah paham? Paham Ya, Pak. paham ya? Ya. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi kita selanjutnya, yaitu tentang random access, tentang tipe-tipe memori. Yaitu ada salah satu contohnya itu ada RAM dan juga ROM. Bagaimana bentuk contoh-contoh dari RAM, apa contoh-contohnya, bagaimana pengertiannya, minggu depan akan Bapak jelaskan ya. Ya Pak.
Oke, sampai di sini apakah Anda semuanya masih ada yang ragu atau yang ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Ada ya? Oke. Oke, berarti kalau seandainya Anda semuanya sudah paham, maka kita akhiri materi kita pada pagi hari ini. Silahkan simpan bukunya dan silahkan istirahat ya. Ya Pak. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk latihan tadi silahkan di kelas nanti dikumpulkan ke depan ya. Ya, Yang Bapak bagikan minggu depan. Oke, silahkan belajar di rumah dan juga ulang-ulang materi kita pada hari ini agar Anda semuanya bisa lebih paham lagi dengan materi kita pada pagi hari ini ya. Ya Pak. Oke. Silahkan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.